Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, man shoma ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambik. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasulullahi nabiyul karim walhamdulillahi rabbil alamin. Ma'asyiral muslimin, pendengar Uli Media dimanapun Anda berada. Ibadah puasa di bulan Ramadan merupakan ibadah yang sangat istimewa bagi kita umat Islam. Kita menahan lapar, haus, dan nafsu dari imsak sampai dengan waktu maghrib tiba. Itu semata-mata demi mengharap ridho dan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibadah puasa ini menuntut ketahanan fisik, kekuatan mental, akal, agar selalu terkoneksi dengan perintah dan ibadah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketahanan fisik kita diuji dengan keadaan lapar dan dahaga yang membuat kondisi tubuh kita tidak seperti biasanya. Tubuh kita akan lemas dan kurang bertenaga. Keadaan ini membuat emosional seseorang terkadang menjadi tidak stabil alias lebih sensitif. Dalam kondisi demikian, kita diperintahkan untuk bersabar. Kondisi yang berat memang, tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu mempunyai tujuan. Berikut adalah tujuan dari ibadah puasa yang kita laksanakan. Tujuan yang pertama yaitu meningkatkan ketakwaan. Dari ayat di atas yang telah saya bacakan, yaitu la'allakum tattaqun. Ibadah puasa yang kita laksanakan dengan ikhlas dan sungguh-sungguh akan meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kata takwa disebutkan dalam Al-Quran sebanyak 240 kali. Sedemikian pentingnya ketakwaan bagi umat Islam hingga Allah menyebutkan kata takwa tersebut sebanyak itu di dalam Al-Quran. Lalu, apa saja ciri-ciri orang yang bertakwa itu? Disebutkan di dalam Al-Quran, surat Al-Baqarah ayat 2, ayat 3, dan ayat 4. Ciri-ciri orang yang bertakwa yaitu dari ayat 2, surat Al-Baqarah, Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Artinya, kitab Al-Quran ini tidak ada keraguan di dalamnya. Ia merupakan petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Lalu di ayat 3-nya dijelaskan lagi, alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas sholata wa mimma razaqnahum yunfikun. Artinya yaitu orang-orang yang beriman pada yang gaib, menegakkan sholat dan menginfakkan sebagian rezeki yang telah kami anugerahkan kepada mereka. Lalu disambung dengan ayat keempatnya, walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun. Artinya, dan mereka yang beriman pada Al-Quran yang diturunkan kepadamu Nabi Muhammad dan kitab-kitab suci yang telah diturunkan sebelum engkau, dan mereka yakin akan adanya akhirat. Dari 3 ayat yang kami bacakan tersebut, jadi dapat kita simpulkan dari atas, dari ayat di atas ada 4 ciri orang yang bertakwa, yaitu 1. Menjadikan Al-Quran sebagai petunjuk hidupnya. Lalu ciri yang kedua adalah beriman kepada yang gaib. Yang ketiga, mendirikan sholat. Dan keempat, menginfakkan harta di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bila puasa kita benar, maka keempat poin di atas akan meningkat, baik secara kualitasnya maupun kuantitasnya. Di bulan Ramadan, kita membaca Al-Quran dengan sangat banyak. Bahkan ada target menghatamkan Al-Quran, ada yang 1 kali, 2 kali, ada yang 3 kali, atau bahkan ada yang lebih. Kegiatan sholat pun akan meningkat dengan tajam. Masjid yang tadinya sepi tiba-tiba membludak, dipenuhi oleh jamaah. Kotak amal penuh,
Yayasan anak-anak yatim banjir dengan sembako pemberian oleh para dermawan. Bulan Ramadan dapat dirasakan keberkahannya oleh setiap insan. Namun demikian, kita berharap kondisi seperti itu pun dapat terjadi setelah Ramadan usai. Ma'asyiral muslimin, pendengar Uli Media dimanapun Anda berada. Bulan Ramadan adalah bentuk rahman dan rahim Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita, umatnya baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Coba kita hitung, berapa banyak umur kita sekarang? Berapa untuk kita tidur? Berapa untuk kita bekerja? Dan berapa tahun kita untuk beribadah? Dan berapa banyak pula untuk kegiatan maksiat? Jikalau tidak ada bulan Ramadan, bila Allah tidak anugerahkan Ramadan kepada kita, umat Nabi Muhammad, maka rasanya jauh kita untuk masuk ke dalam surga. Bulan Ramadan adalah bulan penuh ampunan, penuh maghfirah, dan penuh dengan berlipat ganda pahala. Yang satu hari full dihitung kebaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang ibadah sholat sunnah diganjar pahala sholat wajib, dan sholat wajib diberikan pahala 70 kali lipat dari hari-hari biasa di luar Ramadan. Bacaan Al-Quran, amal soleh, dan kebaikan lainnya akan dibalas dengan pahala 10 kali lipat sampai 700 kali lipat. Sedangkan untuk pahala puasa itu sendiri, hanya Allah lah sendiri yang akan menghitungnya dan pahalanya. Belum lagi malam Lailatul Qadar yang pahalanya lebih dari 1000 bulan. Masya Allah tabarakallah, ini adalah anugerah bagi kita umat Nabi Muhammad SAW. Maka mari kita tingkatkan dan maksimalkan lagi ibadah kita di bulan Ramadan ini. Lalu tujuan berikutnya dari puasa Ramadan ini adalah yang kedua, yaitu meningkatkan rasa bersyukur. Walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Artinya, dan mengagungkan Allah atas petunjuknya yang diberikan kepadamu agar kamu bersyukur. Surat Al-Baqarah ayat 185. Ramadan ini dapat meningkatkan rasa bersyukur kita. Saat kita merasakan lapar, maka kita akan bersyukur dengan makanan yang ada di meja makan kita. Mungkin sederhana, tapi hati senantiasa bersyukur atas nikmat makanan tersebut. Saat kita haus, kita pun akan memiliki rasa bersyukur walaupun hanya sekedar minum air putih saja. Perut lapar dan haus, itulah pendidikan yang diberikan di bulan Ramadan. Bersyukur itu artinya kita dapat memanfaatkan nikmat, rezeki, anugerah, dan karunia sesuai kehendak yang memberikan nikmat tersebut. Siapa yang memberikan nikmat dan rezeki tersebut? Tidak lain dan tidak bukan adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita punya harta banyak, artinya kita harus bersyukur kepada Allah dengan menggunakan harta tersebut untuk dibelanjakan di jalan Allah. Infak, zakat, sedekah, dan wakaf. Gajinya tinggi, mungkin 2 digit, mungkin 3 digit. Tapi saat kotak amal lewat, dia pura-pura tidur, pura-pura tidak tahu. Orangnya pelit, bakhil, takut hartanya habis, takut miskin. Hartanya bertumpuk, rumahnya mewah, mobilnya bagus, namun pelit kepada orang tuanya, pelit kepada saudaranya, tidak mau kenal dengan saudara-saudaranya. Orang tuanya tidak diberi makan, dibiarkan ibunya tinggal di gubuk reot dan serba kekurangan. Maka ingatlah, harta yang kita miliki adalah titipan. Harta bisa membuat kita masuk surga, tetapi harta juga dapat menjerumuskan kita ke dalam neraka. Punya jabatan tinggi artinya kita harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan menggunakan jabatan tersebut untuk menolong agama Allah. Berapa banyak masjid yang sudah engkau bantu? Berapa banyak anak-anak yatim yang telah engkau sekolahkan? Janda-janda tua dan miskin yang engkau santuni? Berapa banyak peraturan daerah yang berisi syariah Islam yang sudah engkau tanda tangani? Sudah bersyukurkah kita dengan semua itu? Sudah bersyukurkah kita dengan harta dan jabatan itu? Ma'asyiral muslimin, pendengar Uli Media dimanapun Anda berada. Orang yang punya jabatan, amal solehnya berbeda dengan orang biasa atau dengan rakyat sipil biasa. Tidak mungkin sama pekerjaan seekor semut dengan seekor gajah. Mungkin orang biasa hanya bisa berzikir dengan lidahnya, hanya bisa baca Yasin, bisa baca tahlil. Namun engkau yang punya jabatan dan kekuasaan, apa yang sudah engkau lakukan dengan jabatanmu? Apakah engkau sudah bersyukur
apakah engkau sudah menolong agama Islam? Berapa banyak tempat maksiat yang sudah Anda tutup? Berapa banyak musolah yang sudah Anda bantu? Atau jangan-jangan dengan naiknya jabatanmu malah membuat semakin banyak tempat maksiat, semakin banyak tempat-tempat diskotik dan tempat-tempat yang haram lainnya. Na'udzubillah summa na'udzubillah min zalik. Semua akan ditanya, semua akan dimintai tanggung jawabnya. Jabatanmu adalah titipan Allah, jabatanmu jangan membuat engkau semakin sombong. Maka di dalam bulan Ramadan ini kita dididik, kita digembleng agar menjadi manusia yang lebih baik, agar menjadi hamba yang bertakwa dan senantiasa bersyukur. Demikianlah yang dapat kami sampaikan di kultum singkat kali ini, mudah-mudahan ada manfaatnya. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.